Nah, ketahuan kan siapa yang sebenarnya mempersenjatai separatis organisasi Papua Merdeka untuk berkhianat dari Ibu Pertiwi? Hal ini terkuak akibat OPM menginformasikan ke Australia agar mendistribusikan senjata untuk memerangi Indonesia. Harus dikasih pelajaran ya Australia. Tapi emang seberapa hebat sih negara ini? Emang negara ini punya pasukan sebanyak 90.500 personel yang berani mengorbankan dirinya untuk memerangi Indonesia. Pasukan itu bersumber dari 60.500 personel aktif dan 30.000 personel cadangan. Meskipun kelihatannya dikit, tapi Inggris nggak akan diam saja melihat negara persemakmurannya itu berperang melawan kita. Makanya, Australia bakal didukung pasukan sebanyak 231.000 personel yang berasal dari personel aktif dan personel cadangan. Personel Inggris ini bakal maju bersama 227 unit tank yang beriringan bersama. Terdapat sebanyak 73.296 unit kendaraan lapis baja yang telah dikerahkan. Namun, Panglima Perang Negara belum menggunakan 89 unit artileri otomatis yang dapat bekerja sama dengan 126 unit artileri manual dan 29 unit artileri roket. Hal ini menjadi perhatian mengingat negara kita telah menghadapi ancaman dari 59 unit tank tempur yang didukung oleh 33.414 unit kendaraan lapis baja. Dan itu, kita harus tetap waspada terhadap 48 unit artileri manual sampai kita benar-benar mengetahui apakah pasukan kita menjadi target. Situasinya semakin rumit dengan Australia yang mengandalkan tank tempur M1 Abrams, hasil produksi Amerika Serikat yang dikenal sangat mematikan. M1 Abrams dilengkapi dengan meriam smoothbore berukuran 120 mm yang mampu meruntuhkan pertahanan negara kita. Bahkan, ketika tank ini sedang dalam proses pemuatan misi, para awaknya akan menggunakan dua senjata mesin berkaliber 12,7 mm dan 7,62 mm untuk menargetkan seluruh sasaran yang ada. Namun dalam kemungkinan terburuk di medan perang, ada ancaman yang pasti mengintai. Sebagai contoh, ketika tank ini diserang dengan RPG yang seharusnya dapat menghancurkan kendaraan lapis baja, namun berkat kekuatan baja komposit yang sangat kuat, tembakan apapun tidak akan berdampak pada tank Abrams ini. Oleh karena itu, mungkin pasukan TNI kita akan menghadapi kesulitan dalam melawan tank buatan Amerika ini. Sementara itu, kita juga diserang secara tak terduga dengan masuknya kapal pengangkut helikopter milik Australia ke perairan Indonesia. Tepat di belakang kapal pengangkut helikopter tersebut, terdapat 3 kapal perusak yang berlayar beriringan dengan 8 kapal frigate yang siap melancarkan serangan terhadap pertahanan pasukan kita. Tidak hanya itu, ada juga 12 kapal patroli dan 4 kapal penyapu yang mendekati wilayah perairan Indonesia. Di bawah permukaan laut terdapat 6 kapal selam yang siap meluncurkan torpedo ke pasukan kita. Sebenarnya, jika Inggris tidak turut campur dengan menurunkan 2 kapal induknya, mungkin Angkatan Laut kita tidak akan menghadapi kesulitan seperti ini. Namun, tidak mungkin Inggris hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Bahkan, dalam kemungkinan terburuk, 6 kapal perusak dan 12 kapal frigate akan bergabung untuk mendukung kekuatan Australia. Lebih buruk lagi, 10 kapal selam juga akan memperkuat kekuatan mereka yang tidak dapat dihentikan. Dan setidaknya, Komandan Angkatan Laut Indonesia harus menyadari betapa berbahayanya frigate unggulan Inggris saat berada di perairan. Kapal tersebut dikenal sebagai tipe 23 dan menjadi andalan negara mereka di laut lepas. Frigate ini dilengkapi dengan rudal anti udara, rudal anti kapal, dan rudal anti kapal selam. Oleh karena itu, sulit untuk mendekati kapal milik Inggris hanya dengan strategi yang sederhana. Selain itu, frigate ini juga dilengkapi dengan meriam kaliber 113 mm yang dapat menenggelamkan kapal angkatan laut kita. Bahkan ketika meriam ini kehabisan amunisi, di sisi lain kapal ini dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 30 mm yang dapat menyerang pasukan kita di medan perang. Selain itu, awak kapal juga dapat menggunakan senjata mesin kaliber 12,7 mm yang terpasang di atas kapal ini. Yang menarik, frigate ini juga memiliki helikopter untuk keperluan awak kapal. Dapat dikatakan bahwa kapal ini dilengkapi dengan segala kebutuhan yang diperlukan. Bahkan dalam hal tenaga penggeraknya, tipe 23 ini terbukti sangat baik. Apakah tanah air kita mampu bertahan dari kekuatan militer kedua negara ini yang begitu kuat? Di daratan Mataram, Inggris bersiap untuk menurunkan 119 unit jet tempur yang didukung oleh 26 unit pesawat serang. Di sisi lain, langit Indonesia juga melihat terbangnya 98 unit pesawat latihan yang akan didukung oleh 22 unit pesawat misi khusus. Yaitu belum cukup, 233 unit helikopter serbaguna dan 33 unit helikopter serang akan berperan dalam memastikan kemenangan di medan pertempuran.
Namun, terlalu terfokus pada serangan musuh, kita lupa bahwa Australia masih memiliki 24 unit jet tempur dan 26 unit pesawat serang. Itu belum termasuk 38 unit pesawat transportasi militer dan 98 unit pesawat latih. Di balik itu semua, masih ada 108 helikopter serbaguna dan 22 unit helikopter serang yang tersembunyi di gudang senjata milik Australia. Namun menjadi mimpi buruk bagi negara kita jika Australia tanpa belas kasihan mengerahkan jet tempur andalannya bernama Lockheed Martin F-35 Lightning II yang diimpor dari Amerika Serikat. Kita semua tahu bahwa Amerika Serikat sejatinya adalah pembuat senjata militer terhebat di dunia. Maka tidaklah mengherankan jika jet tempur ini dianggap sebagai pesawat siluman. Julukan ini diperkuat oleh persenjataan yang dilengkapi oleh F-35, termasuk senjata api kaliber 25 mm. Meskipun terdengar biasa saja, sebenarnya persenjataan ini meliputi rudal untuk serangan udara dan darat. Dan itu, jet ini mampu membawa berbagai jenis bom, termasuk bom nuklir. Meskipun membawa persenjataan sebanyak itu, F-35 mampu mencapai kecepatan maksimum 2065 km per jam dan memiliki radius aksi hingga 110 km. Luar biasa bukan? Keunggulan persenjataan ini hanya mungkin tercapai berkat dana yang Australia investasikan setiap tahunnya. Bayangkan, dalam setahun, negara ini mengeluarkan dana sebesar 52,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 780 triliun rupiah. Sementara itu, Inggris menghabiskan dana sebesar 50,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 751 triliun rupiah. Memang benar bahwa kedua negara ini memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara blok barat dan keduanya, termasuk anggota G7. G7 merupakan sebuah kelompok ekonomi yang terdiri dari Amerika Serikat, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, dan juga Uni Eropa. Kelompok ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai kebijakan ekonomi global, kerjasama internasional, dan isu-isu penting lainnya. Keanggotaan dalam G7 menunjukkan bahwa Australia dan Inggris memiliki posisi penting dalam komunitas internasional dan memainkan peran aktif dalam hubungan ekonomi dan politik global. Kehadiran mereka dalam kelompok ini memberikan mereka akses ke dialog dan kerjasama yang erat dengan negara-negara maju lainnya, serta memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting terkait dengan isu-isu global. Namun perlu dicatat bahwa keanggotaan dalam G7 adalah tentang kerjasama ekonomi dan politik, bukan tentang kekuatan militer. Meskipun Australia dan Inggris memiliki hubungan erat dengan negara-negara G7, kekuatan militer mereka tetap menjadi faktor yang terpisah dan harus dinilai secara terpisah dalam konteks pertahanan nasional dan kekuatan militer global.